Kalau kita mau lepas dari keterikatan simbol sederhana, lakukan firman Tuhan. Maka dia akan menolong kita. Karena pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan keluar kekuatan dan jalan keluar. Berikutnya, cara untuk mengobati kecanduan pornografi. Pusatkanlah perhatian kita dengan firman Tuhan. Bukan lagi pada hal-hal bersifat hawa nafsu. Hidup ini linier. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, maka semakin lemah suara dan pengaruh kedagingan. Dan semakin kuat suara dan pengaruh Tuhan. Sebaliknya, semakin kita mendekat kepada dosa, maka semakin lemah dan pengaruh suara Tuhan. Dan semakin kuat suara dan pengaruh hawa nafsu. Demikian yang kita perlu lakukan, yaitu kita harus mengambil keputusan. Bukan merapat lagi kepada hawa nafsu, tapi merapat kepada Tuhan. Merapat kepada firman Tuhan. Mungkin Anda berkata sulit bagi anak muda, bagi kita untuk lepas dari keterikatan. Siapa bilang? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, berarti seorang anak muda bisa punya pikiran, hati, perkataan, perbuatan yang bersih dengan caranya, yaitu selalu dipenuhi firman. Dekat dengan firman. Nah, bagaimana cara membuat air kotor dalam sebuah gelas itu menjadi bersih? Yang kita lakukan adalah tuangkan air yang bersih, maka terjadi sirkulasi. Kotoran dalam gelas tersebut akan keluar, dan yang tersisa adalah air yang bersih. Hal yang sama, ketika pikiran kita kotor, kita perlu tuangkan firman Tuhan. Maka semua hal-hal yang kotor dia akan keluar, dan yang tertinggal adalah hal-hal yang bersih. Jadi mudah dan sederhana. Dengan kita banyak merenung firman, mendengar firman, mempelajari firman, meditasi firman, melakukan firman, maka kita bisa hidup benar. Percaya, saya ini pernah terikat juga. Tapi begitu saya merapatkan diri saya kepada firman Tuhan, maka ini rontok dengan sendiri, tanpa saya harus tengking-tengking, tanpa saya susah-susah. Makanya penting di sini untuk kita hidup dalam firman. Cara hidup dengan firman yang pertama, banyak mendengar firman. Dengan sampai telinga itu mendengar, kemudian masuk dalam hati, bangkitlah iman. Makanya puji Tuhan, sekarang banyak konten-konten yang baik di YouTube. Lewat ibadah youth, lewat ibadah weekend, lewat ibadah minggu, lewat doa malam, bahkan lewat 60 minute worship, bahkan lewat mendengar konten-konten dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Ini menolong kita untuk kita masukkan kebenaran, supaya akhirnya yang keluar pun kebenaran. Yang kedua, cara kita untuk bisa hidup dalam firman yaitu membaca firman. Membaca firman sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Jadi penting di sini waktu kita baca jangan dalam hati saja, tapi bersuara. Sewaktu kita baca bersuara, maka telinga mendengar, iman bangkit. Semakin banyak panca indera yang kau sentuh, semakin kuat kau mengingat firman. Yang ketiga, bagaimana untuk hidup dalam firman? Itu mempelajari firman. Mempelajari firman gampang, yaitu ketika kita baca firman Tuhan, satu perikop atau satu pasal, kita mendapatkan pelajaran 2 atau 3 poin. Berkat apa yang kita terima dari ayat tersebut. Yang kedua, perubahan apa yang kita akan lakukan setelah kita membaca firman Tuhan. Setelah ini, wah ini betul-betul akan menolong kita untuk kita hidup dalam kemerdekaan. Yang keempat, bagaimana untuk kita bisa hidup dalam firman. Meditasi, merenung firman, artinya memikirkan, menggambarkan, melakukan, merencanakan dalam pikiran, membuat tujuan. Dan yang kelima, bagaimana untuk hidup dalam firman itu melakukan firman. Dengan kita melakukan firman, hidup kita akan berubah banyak. Hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Hidup kita tidak akan bebas kalau kita nggak lakukan firman. Jadi kalau kita mau lepas dari keterikatan simbol sederhana, lakukan firman Tuhan. Maka dia akan menolong kita. Karena pencobaan yang kita hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memberikan keluar kekuatan dan jalan keluar. Karena iman timbul. Roma 10:17. Dari pendengaran, dan pendengar akan firman Kristus. Artinya iman atau kekuatan atau perubahan tidak akan pernah timbul kalau kita nggak pernah rajin-rajin mendepositkan firman di dalam hati kita. Karena kita sudah sering mendepositkan firman, maka perubahan akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, solusi untuk kita bisa lepas dari kecanduan pornografi, terlibat dalam komunitas yang benar. Your friends determine your future. Persahabatan kita akan menentukan masa depan kita.
Kalau sahabat kita negatif, masa depan kita negatif. Kalau sahabat kita positif, masa depan kita positif. Kalau persahabatan kita kreatif, masa depan kreatif. Kalau persahabatan kita itu najis, masa depan kita najis. Karena orang di sebelah kita punya pengaruh yang kuat untuk memindahkan apa saja dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 13 ayat 22, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Perhatikan, dalam Amsal 13 ayat 22 ini ada orang yang masih bodoh, yang belum bijak. Tapi begitu dia berteman dengan orang bijak, maka dia tidak lagi bodoh. Dia nggak lagi terikat, dia jadi bijak. Wah, ada sebuah percepatan dalam pertumbuhan ketika seseorang bergaul dengan orang benar, dengan orang positif, dengan orang bijak. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Anda? Apakah selama ini penguasaan dirimu makin bertambah-tambah, berkurang-kurang? Kesabaranmu makin kuat atau makin lemah? Kasihmu itu semakin nyata atau semakin gak nyata? Suatu kali ada seorang anak kecil yang suka disuapin saat makan. Dia tidak mau makan sendiri, padahal sudah seharusnya dia bisa makan sendiri. Pada suatu hari di acara ulang tahun anak ini, duduklah dengan teman-teman yang seumur. Dan kebetulan semuanya pada waktu itu tidak makan disuapin oleh babysitternya, tapi mereka semua makan sendiri. Maka tiba-tiba anak ini menyuruh babysitternya menjauh. Dan dia mencoba untuk makan sendiri. Sesuatu yang dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Karena dia melihat teman-temannya yang dewasa, sekelilingnya yang makan sendiri. Ada sebuah percepatan dalam kedewasaan ketika anak tersebut berada dengan teman-teman yang dewasa. Jadi kita gak perlu down, putus asa. Kenapa kita sering jatuh bangun dalam kesalahan yang sama? Atau kita lahir dari keluarga yang tidak mampu, punya pendidikan yang tidak tinggi, ataupun mungkin kita gak fasih bicara. Selama kita bergaul dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang positif, orang-orang yang saleh, maka kita yang terikat akan dibebaskan. Kita yang bodoh akan jadi bijak. Kita yang nothing akan jadi something. Kita yang zero akan jadi hero. Kita yang minus akan jadi surplus. Kita yang tidak berpengaruh akan jadi berpengaruh.